Video ini adalah lanjutan dari film Tekken 1 kemarin, di mana pada awal film ini memperlihatkan sebuah keluarga yang berasal dari sindikat penjahat eksploitasi manusia yang semuanya telah tewas di tangan Brian, sehingga film ini bisa dipastikan berkisah tentang sebuah pembalasan dendam. Lalu pertanyaannya, apakah Brian akan berhasil melawan dan melindungi keluarganya dari mereka? Scene beralih memperlihatkan Brian yang sedang mencuci muka di bengkel Joya yang kemudian ia pergi ke rumah Lenny, mantan istrinya, untuk menemui Kim, anaknya. Brian berniat mengajari Kim menyetir sebuah mobil untuk bisa mendapatkan sebuah surat izin mengemudi secara formal. Namun Kim ternyata sedang tidak berada di sana dan Brian pun mengetahui keberadaan Kim melalui GPS yang dipasang di HP Kim dan terlihat Kim tengah berada di rumah pacarnya. Setibanya di rumah pacar Kim, Brian pun langsung mengajak Kim pulang, di mana si pacar terlihat sedikit insecure melihat perawakan Brian yang cukup tinggi dan besar. Masih seperti film yang pertama, Kim tetap berwatak ngeyel dan sulit diatur, apalagi setelah ia mengetahui bahwa ayahnya memasang GPS di HP-nya. Sesampainya di rumah, Brian pun menghubungi temannya bernama Sam, di mana Sam merupakan seorang pekerja di lembaga keamanan, sehingga memiliki akses untuk masuk ke data kepolisian. Ia berniat untuk mencari tahu tentang latar belakang dari pacarnya Kim. Di sisi lain, Lenny terlihat bersedih di mana ia sedang bertengkar dengan suami barunya dan ia pun curhat kepada Brian yang merupakan mantan suaminya. Untuk menenangkan Lenny, Brian pun mengajak Lenny dan Kim untuk pergi ke Istanbul, di mana Brian memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan di sana untuk menjaga seorang saudagar kaya selama beberapa hari. Namun Lenny menolaknya karena ia takut merepotkan Brian. Scene berpindah ke Paris dan kalian pasti masih ingat dengan seorang pria bernama Jin yang merupakan teman Brian yang telah membantunya mencari para pelaku yang menculik Kim, anaknya, di film pertama kemarin. Jin didatangi oleh keluarga pelaku yang menanyakan keberadaan Brian. Setelah dihajar hingga babak belur, Jin pun terpaksa mengatakan keberadaan Brian yang sebenarnya. Di sisi lain, Brian terlihat sudah di Istanbul dan dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengawal saudagar kaya dan mendapatkan uang yang lumayan banyak untuk itu. Tak disangka Lenny dan Kim ternyata menyusul Brian ke sana, di mana Brian akhirnya memutuskan untuk berlibur bersama sebelum ia kembali ke Amerika. Mom, look at this. Singkat cerita, setelah mereka puas berkeliling, menikmati suasana diskotik, shopping, jalan-jalan di pantai, hingga akhirnya kesenangan itu sepertinya telah berakhir. Sekelompok orang terlihat sudah berada di hotel tempat Brian menginap. Brian yang melihat sekelompok orang itu selalu waspada bahkan sempat mencurigainya, namun akhirnya ia memutuskan untuk mengabaikannya. Sementara itu Kim terlihat lelah dan memutuskan untuk berenang di kolam renang hotel, sedangkan Brian dan Lenny sang mantan istri memutuskan untuk pergi berdua saja untuk menikmati waktu asmara mereka kembali. Sadar bahwa ada sebuah mobil yang mengikutinya, Brian pun menyuruh Lenny untuk turun dan kembali ke hotel hingga kemudian membawa Kim ke pihak keamanan hotel. Sementara itu Brian memancing orang yang mengikutinya untuk mengejarnya. Ketika Brian turun dari mobil, ia pun terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku, hingga akhirnya terjadi perkelahian, namun sialnya Lenny berhasil ditangkap oleh para pelaku itu. Menyadari bahwa posisi mereka tidak aman, dengan sangat hati-hati Brian pun menghubungi Kim untuk memberi kabar bahwa dirinya dan ibunya akan diculik, dan tak lama lagi dirinya pasti juga akan diincar. Lalu Brian meminta Kim untuk masuk ke dalam lemari yang ada di kamarnya. Di sini dapat kita lihat betapa jantelnya seorang Brian sebagai seorang ayah dan mantan suami yang tenang, kalem, namun tetap fokus. Tak lama kemudian Brian pun dikeroyok oleh para pelaku dan ia dipakaikan kain berwarna hitam di kepalanya untuk akhirnya dibawa ke pimpinan kelompok itu. Namun hebatnya dengan mata tertutup, Brian pun masih bisa tetap tenang dan fokus untuk menghitung jarak tempuh ke lokasi dan ia mampu mengingat semua hal di sekitarnya seolah ia mampu melihat. Di sisi lain, Kim terlihat berlari menuju kamar sang ayah di mana ia masuk melalui jendela. Ia berusaha berjalan melalui dinding luar gedung itu. Hingga akhirnya Kim pun berhasil masuk ke kamar ayahnya dan ia bersembunyi di dalam lemari.
Sementara itu, Brian terlihat diikat di dalam sebuah gedung tak berpenghuni, di mana nampak dijaga oleh seorang pria dan dengan cepat namun hati-hati, ia mengeluarkan ponsel kecil dari kakinya. Ternyata ponsel itu sudah ia siapkan sebelumnya, yang merupakan protokol standar yang biasa dilakukan oleh seorang agen rahasia. Dengan cepat ia pun menghubungi Kim dan memintanya untuk membuka koper miliknya, di mana di dalamnya ada sebuah peta dan beberapa senjata miliknya. Kemudian Kim diminta membuka peta itu dan membuat sebuah lingkaran untuk mengetahui lokasi Brian disekap. Namun ketika seseorang tiba-tiba masuk, Brian pun dengan cepat menyembunyikan ponselnya. Kim pun segera mencoba untuk mendekati lokasi ayahnya, di mana ia mengambil baju dari loker dan segera pergi dari sana. Di sisi lain, pimpinan para penculik itu terlihat menghampiri Brian, yang merupakan ayah sekaligus kakek dari pelaku yang telah Brian bunuh, di mana dia menuntut balas atas semua yang telah Brian lakukan. Untuk melihat penderitaan Brian, pimpinan itu menyuruh anak buahnya untuk menyiksa Lenny dengan menyayat kecil leher Lenny, kemudian digantung dengan posisi terbalik yang akan membuat Lenny tewas karena kehabisan darah. Namun bodohnya para penjahat, mereka tidak mengikat Brian dengan borgol atau semacam rantai, melainkan hanya dengan sebuah nilon, yang tentu hal itu membuat Brian mudah untuk melepaskan diri. Hingga akhirnya Brian pun berhasil melepaskan Lenny dari gantungan, yang mana bersamaan dengan itu, Kim terlihat sudah dekat dengan lokasi Brian, di mana Kim kembali melemparkan sebuah granat yang berhasil terdengar oleh Brian. Sadar bahwa Kim sudah dekat, Brian memberikan tanda dengan membocorkan sebuah pipa yang menghasilkan asap. Sehingga ketika Kim melihatnya, Kim pun langsung melemparkan pistol ke Brian melalui pipa tersebut. Namun tak lama kemudian aksi Kim diketahui dan ia pun dikejar oleh para pelaku. Di sisi lain, Brian pun perlahan berjalan keluar, lalu menodongkan pistol ke salah satu pelaku untuk kemudian membantai semua penjahat yang berada di sana. Kim sendiri masih berusaha kabur, di mana dia loncat dan berhasil membuat satu penjahat terjatuh. Namun karena satu penjahat terlihat ahli, ia berhasil melompat dan mengejar Kim. Namun tak disangka Brian datang menyelamatkan Kim dengan langsung menembak si penjahat dan membawa Kim pergi dari sana. Dengan mobil curian yang entah milik siapa, Brian menyuruh Kim yang mengendarai dan berencana untuk membawa Lenny, namun ternyata Lenny telah berhasil dibawa oleh para penjahat itu lagi. Setelah itu adegan kejar-kejaran pun terjadi. Mereka saling adu kecepatan hingga akhirnya Kim menancap gas dan berhasil membuat mobil yang mengejar mereka remuk, dihantam kereta yang melintas. Karena Brian merasa Kim tidak akan aman bersamanya, ia pun menelepon Sam untuk memintanya menghubungi kenalannya di kedutaan. Kemudian Brian memutuskan untuk menyelamatkan Lenny sendirian, di mana ia sendiri sebenarnya tidak tahu Lenny dibawa kemana. Namun berkat memori tajam dan instingnya, ia pun berhasil mengingat tempat ia dibawa sebelumnya. Ia pun akhirnya menemukan lokasi penculikan Lenny dan dia berubah menjadi pria yang ganas yang membantai satu persatu pelaku. Menyadari hal itu, sang kakek dan anak buahnya pun memindahkan Lenny, sementara Brian masih berusaha menghajar satu persatu pelaku. Hingga akhirnya ia diserang oleh dua orang pelaku yang menggunakan tembak yang mampu menembus tembok hingga berlubang-lubang. Namun lagi-lagi Brian mampu mengalahkan dua pelaku itu dan langsung mengejar Lenny. Hingga akhirnya Brian menemukan Lenny tengah terkapar, di mana itu adalah siasat sang penjahat untuk menjebak Brian dan mereka pun saling todong pistol. Namun akhirnya mereka pun memutuskan untuk berkelahi dengan tangan kosong. Brian pun akhirnya mampu menyingkirkan penjahat itu dengan brutal. Setelah Brian merasa telah menghabisi semua penjahat, ia pun lantas menghampiri Lenny untuk memastikan ia masih hidup. Namun ia lupa bahwa sang kakek, otak dari kejadian itu, masih menghirup udara bebas. Di mana ia dengan pengecutnya bersembunyi di sebuah ruangan karena takut pada Brian, dan dengan kemurahan hatinya Brian pun memberi kesempatan pada sang kakek itu dan meletakkan pistol di sana untuk mengetes sang kakek.
Namun rupanya sang kakek itu masih balas dendam, ia pun lantas mengambil pistol untuk ditembakkan pada Brian. Namun ternyata Brian sudah mengambil pelurunya, di mana Brian akhirnya memutuskan untuk membunuh si kakek karena tahu jika dia dibiarkan hidup, maka si kakek akan terus mengejarnya untuk balas dendam. Setelah semua kejadian itu selesai, mereka pun pergi ke sebuah kafe di tepi pantai untuk menghabiskan waktu bersama. Terlihat pacar Kim juga turut bergabung. Dan tanpa mereka sangka, ternyata ada bahaya lain yang akan terjadi dalam film ketiga.